kita sangat bersyukur bahwa hari ini Dr. Lukman Halim bersedia untuk memberi ceramah kepada kita tentang kesehatan. Ya, Dr. Lukman adalah spesialis gizi klinik. Ya, dia adalah konsultan kesehatan klinik di beberapa rumah sakit di Sumbawa, di Pluit, ya. Dan dia juga dosen di Trisakti. Ya, nah, dia ahli dalam hal gizi klinik gizi. Ya, gizi itu apa? Gizi itu adalah gampangnya adalah apa yang kita makan kita minum, itu gizi. Ya, tapi lebih jelasnya nanti Dr. Lukman akan menerangkan. Ya, nah Dr. Lukman, saya mau jujur hari ini sebenarnya beliau sangat sibuk. Jadi jam 11 dia harus pergi dari sini, ya. Jadi kita usahakan kalau bisa jam sebelum 11 sudah selesai. Kalau masih ada yang konsultasi nanti bisa lanjut ke saya berapa, ya. Jadi waktu yang singkat ini kita serahkan Dr. Lukman, silakan. Selamat pagi aja. Selamat pagi Bu dan Bapak sekalian. Saya lebih bisa kumpul di sini ya. Mungkin saya belum pertama kali di sini. Jadi sesuai dengan tadi Dr. Sutopo katakan bahwa kita hari ini mengkhususkan diri untuk bicara mengenai gizi. Tentunya saya lihat tadi itu ada beberapa ibu, mungkin hampir semua sudah bawa hasil lab. Ya, tentunya hasil lab itu banyak berhubungan dengan intake makanan yang kita makan. Nanti akhirnya di makanan itu akan menjadi berguna untuk organ tubuh, tapi juga nanti dia akan mengalirkan makanan itu di dalam darah dan kalau nilainya ketinggian itu jadi bahaya. Ya, nanti akan kita bahas, mungkin ada beberapa yang nanti bisa kita lihat. Jadi pertama kali mungkin ini pendahuluan yang dari sudah tahu semua ya. Jadi di dalam tubuh kita terdiri dari banyak organ. Ada paru, ada otak, ada jantung, dan tiap organ itu punya fungsi masing-masing. Jadi sebetulnya dia tuh ada dua. Dia mau hidup. Kalau dia hidup, ya dia harus dikasih makan, dikasih energi, ya kan? Kalau kita mau kemana-mana kan mesti punya energi kan. Kalau naik mobil punya BBM. Itu asalnya dari mana? Dari makanan. Kemudian organ itu selain hidup, dia mempunyai fungsi, ada tugas. Tugasnya apa? Ya kalau misalnya pankreas itu katanya membuat insulin. Ya kemudian ada juga paru-paru mengambil oksigen, jantung memompa darah, usus mencerna. Itu ada tugas. Jadi ada dua, untuk hidup sendiri dan melakukan tugas. Dua-dua itu membutuhkan energi. Dari mana? Dari makanan. Oke, kita ke situ. Kemudian, nah ini mungkin kita lihat aja ya. Nah, ini tadi saya sudah katakan bahwa sel atau organ itu butuh energi untuk hidup dan untuk menghasilkan suatu karya. Ya kalau otot itu kan ada tenaga. Ya, jadi dia dua, butuh energi dan untuk hidup dan menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian yang kita makan itu namanya makanan kan. Asal makanan itu kan sebelum diolah namanya bahan makanan. Bahan makanan itu bisa beras, ya bukan nasi. Kalau nasi udah jadi makanan, beras, terus mungkin ada sebelum dimasak jadi sayuran, ada kangkung, ada bayam, ada kentang, kemudian ada daging, kemudian kita masak, kita olah jadi satu, ya jadi berupa suatu makanan. Sebetulnya di makanan itu ada kelompok yang disebut hidrat arang, itu tepung-tepungan lah ya. Kemudian ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Itu ada, semua makanan harus ada ini. Karena ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah kemudian tepung-tepungan itu apa ya? Udah tahu semua mungkin. Nasi, roti, kentang, kemudian mie. Masuk juga gula. Gula itu juga termasuk kelompok yang disebut hidrat arang. Tapi bukan tepung, tapi termasuk satu kelompok. Fungsi utama dari ini adalah menghasilkan energi. Jadi menghasilkan energi. Jadi dia kalau dibakar dapat energi. Itu utamanya. Menghasilkan energi itu ya saya katakan tadi bisa untuk hidup, bisa juga untuk melakukan suatu tugas. Ya, tugas apa? Tugas yang sesuai dengan bidang dia. Kalau otot bergerak,
Kalau tadi pankreas bikin enzim, kalau misalnya usus mencerna, paru-paru mengambil oksigen dan sebagainya. Utamanya adalah untuk energi didapat dari ini. Kemudian ini kita sebut ya, fungsinya macam-macam. Biasanya dalam makanan ini porsinya agak besar, sekitar 55 sampai 65%. Jadi makanan kita itu sebagian besar isinya ya itu termasuk tadi tepung-tepungan, masuk juga gula ya. Karena ini penting untuk energi. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein ini adalah suatu zat yang penting untuk pembangun. Utamanya kalau misalnya anak-anak itu kan tumbuh ya. Tumbuh itu perlu protein. Kemudian bagian-bagiannya rusak dan yang paling penting adalah menghasilkan suatu zat yang disebut enzim ataupun hormon. Ya, itu penting untuk metabolisme. Jadi enzim hormon itu melakukan metabolisme. Jadi nggak bisa diubah. Jadi kalau pabrik, kalau tadi kita punya bahan baku itu kan harus diubah, ya kan? Jadi sesuatu. Nah, itu perlu suatu media atau biasanya kita dipegang peran oleh suatu protein yang ada ya kita tahu adanya ini ada dua ya sumbernya, ada hewani dari hewan atau mungkin juga dari tumbuh-tumbuhan. Yang dari hewan itu biasanya daging, telur, susu. Yang dari nabati dari tumbuh-tumbuhan itu kacang-kacangan umumnya. Jadi yang jangan salah, kacang-kacangan itu juga mengandung suatu protein. Ya termasuk juga nasi juga ada. Tapi paling banyak kacang-kacangan, masuk jagung juga ada. Ya, ini protein penting. Tapi jumlahnya yang dibutuhkan tidak sebanyak yang tadi. Kalau tadi itu karbohidrat 60%, protein paling 15-25%. Ya, tapi harus dimakan tiap hari, nggak bisa tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah lemak. Dan lemak ini kita tahu bahwa kalau fungsinya utamanya adalah sebagai cadangan energi. Ya. Jadi kita kan kalau misalnya banyak makan, kemudian banyak istirahat, akan jadi gemuk, ya kan? Gemuk itu diubah makanan kita ditumpuk di sel-sel lemak, nanti kalau dibutuhkan diambil lagi, ya. Jadi kalau kita mungkin sedang liburan, makan banyak, berapa bulan, berapa minggu, akan jadi gemuk. Nanti kalau satu saat kita tidak makan gitu ya, lemak itu bisa dipakai lagi sebagai sumber energi. Ya, nah itulah fungsi lemak. Selain itu lemak juga mungkin sebagai bantalan-bantalan tubuh ya, supaya tidak terlalu kalau ada goncangan misalnya di usus atau di mana itu ada lemaknya sebagai shock breaker begitu ya. Atau mungkin juga sebagai pelarut vitamin. Lemak itu ada dari hewan juga dari tumbuh-tumbuhan. Kalau hewan tahu sendiri ya, mungkin di daging yang ada tetelan itu baik mengandung lemak. Kalau di nabati itu di tumbuh-tumbuhan banyak kita gunakan lemak misalnya untuk menggoreng. Biasanya minyak-minyak yang ada di minyak goreng itu pasti lemak. Ya di kacang pun yang tidak digoreng juga mengandung lemak. Ya, nah itu lemak. Lemak ini kalau di negara kita konsumsinya sekitar 25%. Ya tapi kalau di negara barat tuh banyak sekali lemak, mungkin sampai 40%. Jadi kalau kita lihat makanan negara barat tuh banyak lemaknya. Lemak itu penting untuk sumber energi karena dia dingin. Ya kalau kita kebanyakan makan lemak aja udah mual, enek gitu ya. Di santan itu juga jangan salah, itu juga mengandung kelapa, itu santan itu lemaknya juga banyak. Ya masakan-masakan yang banyak pakai santan tuh banyak mengandung lemak ya gitu. Maaf ini saya ngomong kelewat cepat nggak ya? Enggak ya, soalnya nanti waktunya banyak dipakai mungkin untuk diskusi, pertanyaan lebih penting. Tapi ya sangat penting gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu sangat penting. Paling penting memang untuk menjalankan suatu metabolisme. Jadi kalau tidak ada vitamin, ya mungkin metabolisme di dalam tubuh tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, vitamin itu banyak, macam-macam. Mulai dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Dan vitamin itu syukurlah ada di bahan makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makanannya baik memang. Tapi ada beberapa makanan yang memang tidak mengandung jenis vitamin tertentu. Kalau dia nggak dimakan, ya kita nggak bisa dapat. Kalau kita nggak bisa dapat,
ya akhirnya fungsi metabolisme kita menjadi terganggu ya. Tapi beruntunglah Tuhan menciptakan bahwa ada beberapa lemak yang bisa disimpan, ya, terutama lemak yang larut. Vitamin bisa disimpan, terutama vitamin yang larut dalam lemak, misalnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu bisa disimpan. Jadi kalau kita makan kelewat banyak, disimpan di dalam lapisan lemak sehingga nanti kalau dibutuhkan bisa dipakai lagi gitu. Tapi ada juga vitamin yang tidak bisa disimpan, seperti vitamin B dan vitamin C. Jadi kalau kita makan banyak, ya dibuang banyak. Ya jadi nanti suatu saat kalau kita nggak makan, nggak punya cadangan. Ya, memang sifatnya seperti itu. Ya. Kemudian mineral itu bagian dari tubuh. Mineral apa sih? Besi itu. Besi bagian dari hemoglobin. Ada juga mineral zinc. Kemudian mineral kobalt, banyak sekali. Beberapa mineral memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, mungkin mineral ini ada beberapa yang bagian dari enzim. Bagian juga dari hormon, ada beberapa mineral yang seperti itu. Jadi memang nggak tahu ya, itu dibutuhkan seperti begitu. Jadi ya memang harus dibutuhkan. Jadi didapat dari luar, dari makanan. Ya. Nah ini vitamin, tadi sudah dikatakan mengenai vitamin. Di samping itu ada yang mengatakan air juga sebagai bahan makanan, jelas tuh. Air itu sebagai media ya, kita tidak bisa tidak minum. Misalnya kita kalau nggak minum air kan nggak bisa, karena air itu sebagai pelarut ya, sangat dibutuhkan memang. Nah komposisinya waduh itu nggak, yang tengah nggak kelihatan ya. Hidrat arang 55 sampai 65, itu protein sekitar 15 sampai 25, kemudian lemak 20 sampai 25%. Nah dari dulu ya, waktu mulai kita mungkin kecil dari tahun 40-an, itu ada semboyan yang mengatakan bahwa makanan kita harus 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat itu apa? Jadi ada karbohidrat, nasi, makanan pokok, ya. Kemudian ada lauk yang mengandung beberapa seperti protein, ada lemak dan sebagainya. Kemudian ada sayuran, kemudian ada buah. Itu 4. Yang satu lagi ditambah dengan susu jadi 5 sempurna. Jadi paling tidak kita mesti makan yang mengandung ini tiap hari. Gak bisa misalnya kita makan, ini kan zaman sekarang banyak fast food ya. Misalnya makan apa tuh namanya, hotdog, hamburger, itu cuma tepung dari roti sama daging, nggak pakai sayuran, nggak betul. Jadi belum 4 sehat itu namanya. Ya, ada apalagi yang disebut 4 sehat, mesti ada buah mestinya. Jadi ya bisa nggak kita laksanakan seperti itu? Ya kalau bisa kita laksanakan itu sangat baik, itu yang dianjurkan. Tapi bisa ditambah satu lagi adalah susu, karena susu adalah sumber protein. Biasanya susu ditambahkan paling penting untuk anak-anak di senang tumbuh, karena di situ kadar proteinnya cukup tinggi ya. Nah, jadi itu ada 4 sehat dan satu lagi 5 sempurna dengan susu. Nah ini kita lihat di sini ya, beberapa makanan. Tapi yang penting bukan ini. Zaman sekarang yang penting adalah seperti ini ya. Jadi dulu memang 4 sehat 5 sempurna, pokoknya makan apa aja lah, pokoknya 4-4-nya ada tambah susu. Tapi ternyata sekarang dalam kemajuan masa itu belum tentu sehat. Ya, kita mesti lihat komposisinya juga. Walaupun kita makan semua, mungkin kebanyakan ya, jadi nggak bagus. Jadi sekarang kita lihat, jadi suatu proporsinya, saya lupa nih bawa ini. Nah ini kita lihat, ini ada suatu segitiga sekarang. Yang paling banyak dimakan biasanya selalu memang karbohidrat. Ya ini sumber makanan utama. Kita kan biasa makan nasi, makan roti. Kemudian jangan lupa buah, nomor 2-nya. Kemudian nomor 3 baru ini, seperti ini. Daging-daging ya, ikan, mungkin ada keju. Jadi sedikit sekali mengandung lemak dan pemanis. Jadi nggak boleh terbalik. Kalau sekarang kan kita makanannya kan kebanyakan yang enak ini ya. Kalau kita misalnya makan hamburger itu dagingnya banyak sekali. Belum mungkin nanti makan keju, susu, segala es krim, ini ya banyak. Jadi jomplang begini. Nah, kemudian kita tidak makan sama sekali mungkin sayuran atau buah. Jadi nggak baik. Jadi paling baik sekarang adalah seperti ini. Nah, ini harus bisa dilaksanakan.
Tadi memang kalau saya katakan ini 50-60% kan, tapi gimana ya, makanan itu kan mengandung 3 ya, mesti asin, manis, sama gurih kan. Biasanya gurih itu banyak di lemak, asin ya garam, ini nggak boleh banyak makan garam sebetulnya. Dan satu lagi tadi asin, manis, dan gurih lemak ya, manis dari gula-gula, nah itu nggak baik. Jadi paling baik adalah ini. Jadi sekarang ditekankan adanya banyak kita makan sayuran dan buah-buahan. Ya memang kalau buah-buahan cukup mahal ya, tapi kalau sayuran kan mungkin enggak ya. Jadi itu makanannya yang sehat adalah seperti ini. Jadi ada suatu piramida namanya, di mana yang paling banyak adalah seperti ini, yang paling sedikit adalah lemak, kemudian oil itu biasanya dari gorengan, fat itu dari makanan daging-daging yang berlemak, dan pemanis. Ya, ini paling sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Nah sekarang, dulu gizi itu banyak kurang. Kalau kita ke tempat masyarakat miskin, dia tidak bisa mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup. Akhirnya apa yang disebut sebagai malnutrisi, kurang gizi. Ya pastilah kalau anak-anak kurang gizi, kurus, nggak bisa tumbuh ya. Dan jadi orang tua yang kurang gizi itu banyak sakit karena daya tahan tubuhnya kurang. Tapi modernisasi dan mungkin sosial ekonominya itu meningkat, banyak yang sekarang kelebihan. Mungkin yang kita bahas adalah yang kelebihan. Kenapa kelebihan? Ya mungkin dia bisa beli. Kalau dulu nggak bisa beli, sekarang bisa beli. Kalau bisa beli pun tersedia di mana-mana. Ya, kita pilih yang enak, saya bilang kan tadi. Kita banyak makan manis-manis, kita banyak gurih, lemak-lemak, kemudian yang asin. Gimana kalau jualan makanan? Nggak manis, nggak gurih, nggak asin, pasti nggak laku. Ya, pasti nggak laku ya, coba deh. Ya, kita juga nggak mau beli. Ya, yang kita beli adalah makanan yang enak, yang gurih, yang manis, yang asin, begitu. Nah, itu nanti kalau kebanyakan bisa menyebabkan beberapa penyakit tentunya. Ya seperti darah tinggi, kencing manis, jantung, penyakit sendi, bisa jadi kanker, ganasan, itu banyak sekali yang akan menyebabkan itu kalau kita ya kelebihan makanan-makanan yang sebetulnya potensi untuk jadi beberapa penyakit ini. Ya seperti misalnya darah tinggi kan katanya nggak boleh makan asin ya, kalau makan asin darah tinggi ya nggak selalu sih, tapi ada beberapa yang memang kalau banyakkan makan asin darahnya akan naik. Kencing manis juga begitu, banyakkan makan gula-gula jadi kencing manis. Penyakit jantung banyak makan lemak-lemak dan sebagainya. Kemudian penyakit sendi mungkin itu ada asam urat ya, jadi sakit sendi. Keganasan ini banyak yang sudah diteliti bahwa memang beberapa lemak-lemak tertentu itu bisa menyebabkan kanker ya. Nah ini defisiensi mungkin tidak kita terlalu bahas ya, karena mungkin di sini itu kebanyakan nanti dibahas di masyarakat. Nah sekarang kita lihat hubungan gizi dengan penyakit jantung. Kita lihat satu-satu ya, beberapa penyakit yang paling ditakuti dan paling sering kita temukan. Apa hubungannya sih gizi dengan penyakit jantung? Kalau kita lihat penyakit jantung tuh banyak macamnya, tapi yang paling ditakuti adalah yang disebut penyakit jantung koroner. Jadi ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi pembuluh koroner itu fungsinya adalah untuk menyalurkan darah untuk kasih makan sama oksigen ke otot jantung. Kalau otot jantungnya nggak dapat makan, nggak dapat oksigen, dia akan mati. Ya, kalau dia mati ya manusianya ikut mati begitu, nggak bisa mompa lagi kan. Ya jantung nggak berdenyut dia mati. Sekarang pembuluh darah itu sangat kecil, mungkin kemarin sudah dibahas mengenai jantung ya. Nah itu bisa tersumbat. Kalau banyak kolesterolnya dia akan tersumbat di situ. Akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin otot jantungnya sebagian mati. Jadi pembuluh darahnya itu bercabang ya, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kalau kebetulan syukurlah kalau nyumbatnya di tempat yang kecil, mungkin rusaknya sebagian kecil. Tapi kalau nyumbatnya di tempat yang agak besar, nah itu rusaknya agak besar sehingga mungkin jantung nggak bisa berdenyut lagi. Jadi pasiennya bisa mati mendadak begitu ya.
Nah, jadi ini adalah risikonya. Apa yang menyebabkan risiko? Di sini disebut keturunan, usia, jenis kelamin. Ini kita nggak bisa hindari lagi ya. Keturunan katanya ya, kemudian usia makin tua kemungkinan makin gede juga. Jenis kelamin biasanya ada yang mengatakan pada wanita atau laki-laki lebih banyak begitu ya. Nah, ini yang perlu kita jaga sebetulnya. Apa yang bisa menyebabkan beban kepada jantung supaya dia jadi sakit? Ya, rokok gitu. Rokok juga barangkali sudah ada suatu kampanye yang ditakut-takutin gitu ya. Jadi mungkin sudah kurang. Tapi yang ini masih banyak nih. Kolesterol, kemudian penyakit kencing manis, darah tinggi, kegemukan, kurang aktivitas fisik, mungkin juga stres ya. Jadi yang paling di sini kita bisa cek dengan hasil lab tentunya. Tadi sudah bawa semua hasil labnya, kolesterol gimana, kemudian gula darah gimana, kemudian kalau diukur tekanan darah gimana. Ini semua mesti kita kendalikan. Jangan didiamkan aja. Kalau diamkan aja mungkin 1-2 minggu nggak apa-apa ya. Tapi kalau tahun-tahunan akan bisa juga menyebabkan potensi ke penyakit jantung. Ya, jadi hati-hati ini. Ini tentunya dari mana kita kendalikan? Dari makanan. Ya, kita mesti jaga-jaga makanan. Ya, kalau memang kebetulan nggak punya kencing manis ya boleh aja lah makan manis. Tapi kalau dia punya kencing manis, punya kolesterol, harus jaga makanannya. Makanan apa aja yang mengandung itu? Mungkin nanti bisa kita bahas ya. Nah, nah ini kalau memang sumbatan. Kalau sudah sumbatan ya mestinya begini kan. Makin lama makin sedikit sumbatannya, makin lama makin banyak, lama-lama nutup sama sekali. Jadi darah nggak bisa lewat. Kalau darah nggak bisa lewat, kalau jantung nggak dapat makanan, nggak dapat oksigen, dia akan mati. Kalau mati nggak bisa berdenyut, jadi orangnya ikut mati, ya, gitu. Nah ini yang paling utama di bidang gizi. Tadi saya katakan kolesterol, kemudian kencing manis, dan darah tinggi. Ya, ini kita bisa kendalikan dengan intake atau dengan gizi yang baik tentunya. Jagalah begitu. Nah, sekarang mengenai kolesterol, berkali sudah tahu ya semua kolesterol kan. Kolesterol adalah suatu zat yang sebetulnya sangat ditakuti. Menurut saya sih enggak, karena kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh, sangat dibutuhkan, tapi dalam jumlah sedikit. Ya, kalau dia kebanyakan, dia akan membuat masalah yang sebut tadi, bisa menyumbat pembuluh-pembuluh darah jantung, otak, dan sebagainya. Tapi yang paling takutnya adalah jantung. Jadi nggak boleh kolesterol itu tidak ada. Jangan dimusuhi. Kolesterol itu suatu yang sangat baik karena dia sebetulnya bagian tubuh yang berguna untuk membentuk hormon. Ya, bagian dari bagian sel itu ada kolesterolnya. Kemudian pedu itu ada bahan bakunya adalah juga kolesterol. Jadi dibutuhkan. Nah, sekarang berapa banyak dibutuhkan? Itu yang jadi masalah. Ya, tentunya dibutuhkan sedikit. Dan kolesterol pun itu juga didapat dari 2 sumber. Bisa dari makanan. Tapi kalau kita nggak makan, badan bikin juga. Ya. Dan perlu diingat bahwa kolesterol itu hanya ada di hewan. Jadi tumbuh-tumbuhan tuh nggak mengandung kolesterol. Jadi minyak kelapa sawit, minyak kacang yang dipakai untuk menggoreng itu tidak mengandung kolesterol. Kolesterol hanya ada di hewan. Ya, hewan apa? Ya, minyak daging hewan atau mungkin jeroan dan sebagainya itu pasti mengandung kolesterol. Tapi kalau kita tidak makan kolesterol, misalnya jadi vegetarian, itu pun kolesterol dalam tubuh kita ada. Dari mana? Badan kita bikin kolesterol. Ya karena dibutuhkan sih, ya jadi bikin. Kalau nggak bikin, gimana? Nanti nggak bisa kerja tubuh kita. Karena saya bilang tadi sangat dibutuhkan, tapi nggak banyak. Jadi sekarang kita terus terang kalau begitu udah pasti kan, kalau bisa jangan banyak makan yang mengandung kolesterol. Ya itu yang diharapkan, supaya nggak berlebihan. Dia butuh dikit, tapi ternyata bahan makanan yang mengandung kolesterol tuh sangat enak ya. Sangat enak. Ada yang suka jeroan, wah enak banget tuh. Hati, babat, usus. Kuning telur pun juga kolesterolnya cukup tinggi. Ya, enak memang makanan-makanan hewan tuh enak. Ya, tapi gimana ya? Kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian kadar kolesterolnya sudah tinggi, ya
pantang-pantang lah begitu ya, supaya jangan terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan jadi beban buat jantung begitu ya. Nah itu mengenai kolesterol. Tapi kolesterol tuh memang pada penyuluhan ada yang jahat, ada yang baik ya. Yang jahat itu biasanya memang berasal dari memang tubuh kita meningkat, entah kenapa, itu biasanya faktor keturunan juga ya. Tapi yang baik itu ada, jadi saling berlawanan. Jadi Tuhan menciptakan ada yang jahat, ada yang baik ya. Tentunya kita mengharapkan yang jahat sedikit, yang baik banyak ya. Yang baik itu gimana caranya? Biasanya ditingkatkan dengan banyak olahraga ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya kolesterol, usahakan banyak olahraga supaya yang baik itu jadi banyak, jadi dilawan yang jahatnya ya. Tapi kalau zaman sekarang kan males ya olahraga ya, naik tangga aja pakai lift, jalan mau ke pasar aja mungkin naik bajai ya. Kalau mahasiswa saya itu bilang, kamu kalau datang ke sekolahan diantar pakai mobil sampai di pintu ya, nanti naik ke atas pakai lift, tinggal duduk, nggak mau jalan, nggak mau apa ya. Kalau diantar jalan aja, dia turun di pinggir gang sana, nanti kita jalan kaki, itu lebih baik gitu ya. Jadi dengan banyak olahraga kita meningkatkan kolesterol yang baik untuk melawan yang jahat begitu ya. Itu bisa nggak? Tapi mungkin ibu-ibu bapak sekalian, saya yakin banyak sering olahraga ya. Tadi Dr. Stefano bilang juga ada kumpulan olahraga di sini, itu sangat menolong ya. Nah kemudian ada juga yang satunya disebut trigliserida. Trigliserida ini adanya juga di minyak ya. Kalau minyak goreng, minyak yang kita pakai buat penggoreng, minyak tumbuh-tumbuhan, itu namanya trigliserida. Nah, trigliserida ini kalau tinggi juga akan menyebabkan beban untuk jantung karena biasanya darahnya menjadi lebih kental ya. Tapi trigliserida ini gampang sekali diubah oleh tubuh dari gula. Ya kalau Anda misalnya Bapak Ibu sekalian tidak banyak makan minyak, tapi makan gula-gula yang manis-manis, nggak dipakai untuk jalan, nggak pakai untuk kerja, maka gula-gula tadi diubah menjadi trigliserida sehingga bisa ditumpuk di badan. Ya, kadangkala gudangnya di bawah kulit sebab udah penuh, jadi dia beredar di dalam darah. Akibatnya lihat nanti hasilnya ada nggak trigliseridnya tinggi. Jadi kalau trigliserid tinggi ini kita harus banyak dipakai, dibakar, dan kurangi makan yang manis-manis ya begitu. Jadi sebagai kesimpulan tadi, di lemak itu ada dua yang paling kita takuti. Yang pertama adalah kolesterol, kedua trigliserida ya. Nah ini tadi sudah. Nah ini sekarang kita lihat sumber kolesterol itu apa. Kalau yang endogen itu di dalam tubuh, itu kita nggak bisa hindari lah. Memang keturunan kita memang bikinnya gitu. Ada yang bikinnya banyak, ada yang bikinnya sedikit. Kalau tubuh kita turunan dari keluarga kita bikin kolesterol dalam badan sedikit, kita beruntung. Tapi kalau dia bikinnya banyak, ya kita menderita, begitu aja. Tapi kalau menderita yang bikin banyak, yang dibikin di dalam tubuh sudah banyak, kita usahakan yang dari luar, dari makanan sesedikit mungkin ya. Jadi bahan makanan yang banyak mengandung kolesterol biasanya kuning telur, daging-daging, jeroan ya. Kemudian makanan laut. Makanan laut tuh biasanya kan dimakan semua ya. Kalau makanan istilah makanan laut kadang-kadang harus diperhatikan juga. Makanan laut seperti ikan, daging ikan nggak begitu masalah. Tapi makanan laut seperti kerang, kepiting, udang itu biasanya dimakan semuanya, sama jeroannya dimakan kan ya. Iya kan, teri aja dimakan jeroannya, kayak ke udang juga dimakan, apalagi kerang dimakan semuanya. Nah itu kita sama juga, kita makan jeroan, jadi kolesterolnya tinggi. Tapi kalau kita sebatas cuma makan daging ikannya yang besar-besar, dan tuna segala macam, malah itu baik, itu kolesterolnya nggak gitu tinggi, malah ada omega 3-nya yang banyak biasanya begitu ya. Nah ini kuning telur juga hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang punya kolesterol tinggi diharapkan tidak mengkonsumsi kuning telur dalam jumlah yang banyak. Kita biasanya menganjurkan paling banyak seminggu 2 kali. Jangan tiap hari makan. Tapi kalau putihnya oke, boleh. Putihnya silakan ya. Kuningnya ini yang kolesterolnya cukup tinggi. Ada yang senang kuning apa senang putih? Banyak kan senang kuning. Iya. Ya kan?
Nah, kalau biasanya memang manusia itu kalau lebih seneng yang membuat badannya jadi sakit kan. Iya, habis gimana ya, memang manusia sifatnya gitu, maunya enak ya. Nah, kemudian pencegahan. Tadi sudah saya katakan bahwa hindari bahan makanan yang mengandung kolesterol yang berlebihan. Kemudian, nah ini ada satu suatu nasihat juga ya. Jadi selain kita mengkonsumsi kolesterol dari luar dibatasi, kita juga harus membatasi makanan-makanan yang tidak mengandung kolesterol. Seperti misalnya apa? Misalnya lemak, ya lemak-lemak tadi, lemak apapun juga, lemak gorengan, ya kemudian juga mungkin gula-gula, roti, mie. Itu kalau dimakan kelebihan, ini bahan baku untuk bikin kolesterol dalam badan. Tadi saya bilang kan, kolesterol ada yang dari luar, ada yang dibikin. Nah, yang dibikin dalam tubuh perlu bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Dari itu tepung-tepungan, masuk gula-gula, minyak goreng, santan, dan sebagainya. Jadi kalau kita sodorkan bahan baku yang banyak, nanti dalam tubuh kita enak sekali bikin kolesterol yang endogen. Itu juga nggak baik, ya. Jadi nasihatnya adalah hindari kolesterol dari luar, dari makanan, tidak mengkonsumsi banyak jeroan dan sebagainya. Kemudian makanan yang biasa kita makan juga tidak boleh berlebihan. Sebab kalau berlebihan itu bahan baku untuk bikin kolesterol endogen. Itu jadi akhirnya juga akan meningkat begitu, ya. Kemudian nasihat juga banyak konsumsi serat, karena konsumsi serat itu akan menghambat kolesterol yang kita makan. Ya. Malahan dikatakan kalau sekarang tuh kalau ibu bapak mau makan udang itu harus sama apa tuh namanya? Cangkangnya. Karena di situ mengandung suatu zat, cangkangnya itu mengandung suatu zat yang menghambat penyerapan kolesterol yang ada di dalam dagingnya gitu. Ya, jadi kalau makan udang tuh mesti makan semua, jangan dibuang kulitnya. Kulitnya itu sebetulnya bagus untuk menghambat penyerapan kolesterol begitu, ya. Atau makan serat yang banyak, sayuran. Jadi kalau makan udang ditambah banyak makan sayur, ya supaya kolesterol yang masuk ke usus sulit untuk diserap begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kencing manis. Ada yang punya kencing manis ini? Banyak biasanya, ya. Kencing manis adalah biasanya yang disalahkan adalah insulin. Insulinnya nggak cukup, ya. Jadi akibatnya apa? Kadar gula darahnya akan meningkat. Ya, kalau kadar gula darah meningkat itu nanti dalam sekian lama, dalam waktu yang lama akan menyebabkan banyak kerusakan. Bisa kerusakan ginjal, mata, jantung, otak, dan sebagainya. Karena biasanya kadar gula darah itu akan merusak pembuluh-pembuluh darah yang halus. Ya, kita semua tahu bahwa semua bagian tubuh itu ada pembuluh-pembuluh darah yang halus. Tapi biasanya paling banyak adalah jantung, ginjal sama mata. Ya, semua juga ada sebetulnya. Jadi lama-lama akan jadi rusak. Kalau pembuluh-pembuluh darah itu rusak, sama seperti tadi jantung, dia tidak bisa mengantarkan darah atau oksigen ke organ tubuh, sehingga mungkin fungsinya akan menjadi jelek, ya, jadi sakit lah, katakan seperti itu organnya. Nah, jadi untuk bagaimana sekarang gula darah terhadap diet? Ya jelas, kalau orang punya kencing manis, nggak boleh makan manis-manis. Selain itu makanan-makanan yang mengandung tepung-tepungan juga mesti dibatasi, karena tepung-tepungan itu nantinya akan menjadi gula, ya, di dalam tubuh akan diubah jadi gula. Nah, jadi pengendaliannya terutama adalah pertama kali adalah diet. Bagaimana caranya? Itu ada semboyan 3J. Pertama adalah jumlah. Jadi yang menderita, ibu-ibu yang menderita kencing manis itu nggak boleh makan kelebihan. Makanannya harus pas-pasan. Kalau kegemukan mesti dikurusin. Kalau kurus ya udah biar aja, lebih baik begitu. Asal gula darahnya bagus, ya. Jadi jumlahnya nggak boleh lebih. Yang kedua adalah jenisnya. Nggak boleh makan makanan yang gula langsung, nggak boleh, ya. Kemudian hidrat arang tuh seperti misalnya nasi, mie itu harus dibatasin. Ya, semua harus dibatasi supaya tidak. Nanti kan saya bilang tadi nasi tepung-tepungan itu dalam tubuh akan diubah jadi gula, ya. Jadi itu harus dibatasi jumlahnya, nggak boleh kelebihan. Kemudian yang ketiga nih jadwalnya harus ditentukan. Jadi makannya itu nggak boleh sekaligus makan, ya. Ya misalnya begini, siang oke, saya makan nasi 2 piring.
Ntar malam nggak makan lagi, nggak betul. Ya, jadi penderita kencing manis itu makan mesti dibagi-bagi menjadi 3 kali makan besar dan 3 kali snack. Dibagi-bagi kecil. Kenapa? Kalau makan banyak sekali nanti gula darahnya cepat naik gitu. Ya, banyak tuh pegawai yang kerja di kantor, dok nggak bisa, saya tuh susah kalau bawa makanan snack-snackan. Saya kerja kalau siang dikasih makan, mumpung gratis saya makan siang 2 piring, nanti sampai rumah nggak makan lagi. Ya nggak bisa, begitu makan 2 piring, terus kadar glukosa darahnya, gula darahnya akan naik gitu. Ya, jadi mesti dibagi-bagi kecil. Kalau sedikit kan mau naik sedikit, udah habis. Jadi nggak naik sampai tinggi-tinggi sekali gitu ya. Kalau dibagi-bagi, jadi itu 3 kali makan besar dan 3 kali snack. Ini memang mesti dijalankan pada penderita-penderita diabetes mellitus. Memang sulit sih, sulit. Ya, tapi harus dijalankan supaya kadar gulanya itu bisa tidak melonjak sekali. Ya, itu yang diharapkan. Nah, kemudian pada darah tinggi. Ada penderita darah tinggi yang sangat sensitif terhadap garam. Jadi begitu penderita darah tinggi divonis darah tinggi, oke, makanan sedikit mengandung garam, akhirnya tekanan darahnya bisa turun. Tapi ada juga yang enggak, udah setengah mati pantang garam tapi tetap aja darahnya tinggi. Ya karena dikatakan bahwa darah tinggi itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah berkaitan dengan garam tadi. Ya, jadi kita harus kurangi makan. Sebetulnya yang disebut bukan garam loh, natrium. Natrium itu ada paling banyak memang di garam dapur. Tapi ada juga di pengawet. Ya, seperti sodium glutamat, ya seperti pengawet. Pengawet yang dijual bumbu masak, bukan pengawet. Pengawet juga ada. Bumbu masak itu banyak dijual seperti Sasa, Ajinomoto, itu mengandung sodium. Sodium itu sama dengan natrium, ya. Kemudian pengawet juga, ya seperti misalnya bikarbonat dan sebagainya. Pengawet itu pengembang dan pengawet. Pengembang itu yang berbuat roti, ya. Kemudian pengawet-pengawet banyak mengandung sodium, itu harus dihindari. Tapi siapa saja yang perlu ini kita nggak tahu. Coba aja ibu yang darah tinggi, coba deh, ya bapak ibu kurangi makan ini, tekanan darahnya turun nggak? Kalau turun itu artinya udah pasti begitu. Jadi kita harus ini. Tapi ada juga yang nggak turun. Kalau nggak turun memang menderita ya. Kalau makan nggak boleh asin dan sebagainya ya. Ya tapi walaupun gimana kita usahakanlah supaya ini jangan terlalu banyak dikonsumsi. Ya, karena ini juga nggak baik. Ya begitu. Nah, sekarang masalahnya adalah kegemukan. Jelas kalau orang gemuk itu pasti kalau kita secara logika makan lebih banyak dibandingkan dengan yang keluar. Tapi banyak ibu-ibu bilang, makan saya nggak banyak, kok saya gemuk gitu. Ya, ya kalau begitu gimana cara ngurusinnya? Mesti banyak olahraga. Ya mungkin juga karena pengaruh hormon. Makin menopause itu biasanya ibu-ibu makan sedikit pun juga tambah gemuk. Kalau ditanya makanan saya sama yang dulu-dulu tapi kok saya jadi gemuk, yaitu akibat menopause. Jadi gimana caranya? Ya bisa nggak kurangi lagi makanan? Banyak tantangan ya, mata dirangsang untuk makan. Kalau nggak bisa ya kita banyak olahraga gitu. Tapi ada juga orang tua yang makan saya sama dengan dulu, dengan sekarang. Tapi kena tua dengkulnya sakit kan. Jalannya makin sedikit. Ya terang aja banyak nggak dipakai dong ya. Makanan sama ya jadi gemuk dong. Ya kan? Mungkin dia kakinya udah sakit, banyak duduk aja. Dulu banyak jalan, sekarang banyak duduk, makannya sama. Ya pasti jadi tambah gemuk. Ya. Nah untuk itu yang menderita kaki sakit seperti itu ya sulit ya. Kita harus kurangi makan memang. Tapi ya makan itu kan suatu kenikmatan, saya bilang tadi, sulit untuk dihindari. Jadi pilih aja lah makanan-makanan yang tidak banyak kalorinya, tidak bikin gemuk. Ya pasti nggak enak deh ya. Tapi nggak juga, ada beberapa cara pengolahan makanan yang makanan tuh nggak, tadinya bilang nggak enak bisa jadi enak begitu. Tapi ya biasanya banyak ancaman, tantangan di luar. Saya pergi ke mall, makanan ini enak-enak, nyobain ya akhirnya banyak juga ya. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak yang merangsang mata.
Ya dianjurkan kalau makanan tuh nggak boleh digeletakin di meja ya, itu merangsang mata kan. Lihat ada makanan, keripik, buka, simpan di lemari gitu ya. Kalau udah selesai makan jangan duduk di meja ya, biasanya nanti kalau ibu-ibu makan, suaminya datang, suami makan, oh ikut makan lagi, nyemilin lagi ya, terus ya begitulah ya. Jadi makanan tuh diumpetin aja dah ya, diumpetin supaya jangan merangsang mata kita begitu ya. Nah jadi mesti ada keseimbangan antara makanan yang masuk dan aktivitas. Nah keseimbangan itu tadi disebut ya. Nah sekarang bagaimana kita menasihatkan kepada ibu bapak sekalian makanan yang sehat. Makanan sehat ini adalah makanan yang cukup, nggak boleh lebih. Berapa cukupnya itu yang disusahkan. Ya memang mesti dihitung. Tapi barangkali sudah biasaan makanan seperti itu yang tidak menyebabkan berat badan naik atau turun, itu dianggap aja cukup ya dalam jumlah. Kemudian komposisinya itu mesti seimbang. Yang saya bilang tadi seimbang, karbohidrat mesti sekian persen, lemak protein sekian persen, lemak sekian persen. Nggak boleh makanannya pilih lemak aja yang enak-enak gitu, daging misalnya makan steak 2 ons, 3 ons, tapi nggak makan yang lain. Ya itu namanya nggak seimbang, nggak sehat. Ya walaupun ngenyangin sih ngenyang, pasti jumlahnya cukup, tapi tidak sehat. Kemudian makan hidrat arang yang berserat tinggi. Hidrat arang itu biasanya kita konsumsinya kan nasi ya. Yang paling baik adalah nasi yang berserat, biasanya yang disebut beras merah itu. Atau kalau enggak makan nasi ditambah dengan banyak sayur ya, kurangi makan berlemak, ya, banyak sayur dan buah. Kalau buah mungkin agak mahal, tapi sayuran mungkin bisa konsumsi dengan cukup. Kemudian hindari makanan yang tinggi kolesterol yang saya bilang tadi, daging-daging, jeroan dan sebagainya. Kemudian kurangi makan manis dan asin ya. Kemudian hindari makanan pengawet dan zat warna. Sebab pengawet ini banyak mungkin juga mengandung natrium dan mengandung zat kimia yang kita tidak tahu, seperti misalnya formalin kan pengawet. Itu kan bahaya kan, tahu pakai formalin ya kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu ya jangan dimakan. Kemudian zat warna ini memang ini yang menarik, makan sirup segala macam ya, jelly itu kan pakai zat warna. Kita nggak tahu zat warnanya bahaya apa enggak. Kadangkala kasih zat warna dari tekstil yang bahaya buat ginjal kita ya. Jadi hindari seperti ini. Makanan kaleng itu juga sebetulnya banyak pengawetnya ya. Ya tapi kalau kepepet ya mungkin nggak bisa masak apa boleh buat, tapi jangan keseringan begitu. Ya makanan kaleng juga ada yang produksinya bagus, ada juga yang produksinya asal-asalan sehingga pengawetnya nggak bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Nah kemudian satu lagi nih tadi disebutkan mengenai asam urat. Asam urat adalah suatu hasil pemecahan purin. Purin itu adanya di mana? Di inti sel. Jadi kalau kita semua makanan pasti mengandung bahan makanan yang selnya itu ada inti sel. Tapi inti sel paling banyak adalah di jeroan. Ya, jeroan itu banyak sekali inti sel. Jadi kalau menderita asam urat itu kalau banyak makan jeroan, nanti jeroan itu banyak mengandung apa yang disebut zat purin. Nah purin itu nanti akan diubah jadi asam urat dan dibuang, ya, dibuang ke dalam kencing kita lewat ginjal. Ada individu yang tidak bisa membuang dengan sempurna. Jadi asam urat itu numpuk dalam darah. Ya kalau dia numpuk dalam darah, ada kalanya dia terpojok atau tersembunyi di sendi-sendi. Itu yang menyebabkan sakit. Tapi ada kalanya cuma ngumpulnya di bawah kulit, jadi ada benjolan. Ya cuma jelek aja kelihatannya, tapi nggak sakit. Tapi kalau dia kena sendi-sendi, itu sakit sekali. Jadi buat bergerak aja sakit, apalagi buat jalan. Nah jadi nanti kita lihat kalau tapi nggak juga gitu ya. Ada juga orang asam uratnya tinggi tapi kok nggak apa-apa. Ya ada yang nggak begitu tinggi tapi sakit gitu. Nah, tapi jangan salah juga. Sakit sendi itu bukan hanya asam urat. Sakit sendi itu sebenarnya ada 3 yang disebut rematik, penyakit rematik. Kemudian ada osteoartritis, itu karena fungsi kerusakan tulang, dan yang disebut asam urat, ya, radang sendi oleh karena asam urat,
ya itu ada 3 sebetulnya. Yang mana kita nggak tahu. Ya biasanya ibu-ibu yang menderita asam sakit tapi asam uratnya tinggi ya kemungkinan itu. Tapi biasanya sendi-sendi yang kena asam urat itu sendi-sendi yang kecil-kecil. Biasanya sendi-sendi tangan sini, ya kemudian kaki. Kalau yang besar ini biasanya osteoartritis, itu karena proses penuaan, ya begitu. Nah jadi asam urat itu ada di mana? Di sini ada tulisannya ya. Ya. Nah kemudian syarat-syarat tadi. Nah ini ya purin, yang banyak mengandung purin itu paling tinggi ya biasanya di jeroan. Ekstrak daging, sarden, jeroan ini makanan kaleng. Ini banyak. Kemudian ada juga yang kadarnya tidak begitu tinggi, ada di daging. Kalau ekstrak ini sudah di kaldu ya, itu banyak. Kalau kita makan daging aja enggak, ikan, ini ada juga ya, sayuran muda. Kalau yang rendah itu biasanya ya sayuran, buah-buahan masih ada tapi enggak begitu banyak. Jadi ini harus dihindari pertama, jeroan biasanya. Jeroan dan ekstrak daging, ya. Kuah daging begitu, ya. Ini banyak. Tuh ada teman saya yang suka makan soto ya. Soto kan ada babat, ada jeroan. Begitu makan langsung malamnya sakit. Asam uratnya pasti naik, ya sakit. Ya begitu. Itu jelas sekali seperti itu. Nah, kemudian pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu sebetulnya bukan hanya dari gizi. Gizi memang pegang peranan yang utama. Tapi bisa juga pola hidup sehat itu harus juga dibantu dengan olahraga yang cukup, istirahat cukup, dan kurangi stres. Karena kita kan mau menjaga tubuh kita kan. Tubuh kita itu dijaga supaya bisa usianya lebih lama, ya kan? Kalau tubuh kita usia bisa lebih lama, tentunya masa hidup kita pasti bisa lebih menyenangkan. Ada juga orang yang usianya tua tapi menderita sakit, itu nggak menyenangkan. Ya, jadi kita bisa sampai tua tapi nggak sakit, itu yang paling penting. Jangan asal sampai umurnya 80 tahun tapi sakit-sakitan, geletak terus ya. Itu namanya kualitas hidupnya jelek. Jadi kita harus jaga tubuh kita. Kapan tubuh kita dijaga? Mestinya sejak muda. Kalau udah tahu banyak penyakit, sejak muda kita jaga. Ya, jangan jaga dengan apa? Dengan diet yang baik, yang seimbang, banyak olahraga, kemudian istirahat harus cukup, dan tidak banyak menderita stres. Ya. Itu nanti diharapkan tubuh kita bisa berjalan dengan sempurna dan bisa lebih lama gitu, nggak kena penyakit ya begitu. Saya kira mungkin udah habis ya. Terima kasih, mungkin nanti kita bisa bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan. Saya kira sementara gitu Dr. Sutopo. Mungkin tadi ada yang banyak yang kurang jelas ya, nggak apa-apa, nanti kita bahas dari pertanyaan lagi mungkin sampai jam 11, masih lama waktunya. Apa? Ada pakai ini. Oh, kamu mau pakai ini? Oh, iya ya. Tadi. Ya, jadi kita bicarakan nikmat atau tidak nikmat. Jadi masalah jadi nikmat ya. Terima kasih Dr. Lukman sudah sampaikan ilmu pengetahuan yang bagus buat kita ya. Nah sekarang tiba saatnya kita ada tanya jawab. Waktunya kalau boleh kita batasin setengah jam ya. Nah, jadi silakan ingin tanya 3 orang dulu. Ya, yang satu depan, ada 3 orang, 2, 3. Nanti tolong sebut namanya dan pertanyaannya ya. Ada yang bisa bantu? Tolong namanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya boleh bertanya ya, nama saya Tiara. Saya mau tanya dokter ya, saya terlalu membatasi kolesterol ya.
ya sedang-sedang aja deh. Tapi ada dokter bilang kamu terlalu begini nanti tuanya pikun gitu. Sel-sel otak kempes mati katanya. Jadi makan yang pantas aja. Jangan makan yang kulit ayam, segala udang, segala yang gitu-gitu sebulan sekali sedikit aja. Jangan takut-takut, terlalu takut pikun nanti sayang katanya gitu. Dan juga untuk pertumbuhan tulang tuh nggak bagus katanya. Kalau kolesterolnya terlalu ditekan sekali, itu otak punya yang nonjol-nonjolnya hilang mati, jadi kempes, jadi cepet pikun katanya gitu. Dan satu hal lagi saya mau nanya, kalau disebut jantungnya lemah, gembos itu kenapa itu ya? Kompaknya apa ya? Bukan kolesterol jadinya. Ya cukup sekian, terima kasih. Ya, satu-satu ya, oke. Ibu Tiara. Gini Bu ya tadi. Oke, Ibu mengatakan bahwa memang tadi saya katakan bahwa kolesterol itu penting untuk tubuh. Jelas. Paling tidak dia penting untuk menjaga sel supaya sel itu bagus. Itu ada kolesterolnya di dinding-dinding sel, dinding-dinding dalamnya itu mengandung kolesterol. Ya itu yang pertama. Yang kedua tadi bagian dari pembentukan seperti berbagai macam hormon, terus bagian untuk empedu. Jadi memang betul dokter itu yang bilang kalau kolesterol terlalu rendah ya nggak bagus. Ada penelitian tuh kadar kolesterol kita kan kalau bagus tuh kan di bawah berapa ya? Di totalnya tuh di bawah 200 gitu ya. Waktu itu ada penelitian kalau saja kadar kolesterol pasien tuh di bawah 50 banyak menderita kerusakan otot-otot jantung. Ya, jadi kalau dikatakan tadi mungkin kolesterolnya rendah, otaknya pikun, itu betul. Tapi yang ya kita masih lihat hasil labnya. Gimana hasil lab Ibu? Kalau hasil lab Ibu bagus, oke, nggak usah terlalu takut. Gitu, nggak usah takut-takut. Tapi kalau bagus sih rasanya nggak mungkin di bawah 100 kali ya. Nggak mungkin lah itu. Jarang di bawah 100, jarang kalau nggak pakai obat biasanya. Ya tapi kalau itu nggak usah takut-takut. Ya tapi kalau memang sudah punya faktor keturunan berarti ya, atau dulu pernah menderita tinggi, ya kita nggak boleh makan bebas pasti. Ya ada keturunan nggak gitu. Dulu pernah tinggi nggak? Nggak. Ya udah kita makan secukupnya aja, jangan kelebihan begitu. Ya. Nanti berkali tiap tahun kadang dicek ya, kalau naik ya lebih tahan lagi pantangnya itu. Jadi memang betul kalau kerendahan nggak baik pasti itu, karena itu sangat dibutuhkan ya. Ada cukup ya nggak yang tadi kolesterol cukup ya? Ada lagi cukup ya, ngerti ya? Iya, masih boleh lah makanan daging, seafood boleh juga lah. Ya itu sangat beruntung, Ibu itu nggak punya masalah di itu. Tapi banyak juga yang punya masalah. Itu yang lain-lain. Kemudian jantung. Tadi jantung lemah itu tidak bisa memompa kan? Ya, dia tidak bisa memompa. Kenapa dia tidak bisa memompa? Oleh karena terjadi kerusakan tentunya. Kerusakan itu bisa disebabkan oleh karena ototnya nggak kuat. Ya mungkin sudah menderita kurang darah, jadi koronernya pernah tersumbat mungkin. Atau lemah itu berkali karena tekanan darah tinggi yang sudah berlangsung sekian tahun, sehingga jantung kerjanya berat banget. Satu saat dia udah nggak kuat lagi, lemah. Ya. Atau mungkin juga ada kelainan cacat-cacat di katup-katup jantung, itu menyebabkan kerja jantung lebih kuat. Ya. Jadi jantung itu adalah satu organ yang tidak pernah stop. Ya. Selama kita istirahat, kita tidur tuh kerja terus. Kalau bebannya keliwat berat, ya pasti lama-lama akan menjadi rusak. Jadi ototnya mungkin jadi melembung jantungnya, nggak kuat lagi mompa. Ya kan itu ada tekanan, melembung nggak kuat mompa ya itu disebut sebagai jantung yang lemah. Akibatnya apa? Mungkin bukan lain. Kalau stroke itu pembuluh darah ke otak. Ya lama-lama pingsan paling. Tapi sebelum sampai pingsan dia udah menderita dulu. Bisa kakinya bengkak, badannya bengkak, bisa sesak. Umumnya sih sesak napas. Ya, sesak napas jadi nggak bisa kerja. Nah, itu tanda-tanda dari lemah jantung, ya, begitu. Jadi mesti ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya itu mesti
dicari itu, apakah darah tinggi, apakah kolesterol yang ya darah tingginya mesti dikontrol supaya nggak jadi beban lagi. Iya, darah tinggi bisa dijaga sebetulnya dengan makanan atau dengan obat kalau yang dia. Ya, kalau kelainan klep juga kalau usia muda bisa diganti klepnya. Ya, katup-katup begitu. Pak Warno. Nama saya Suwarno. Saya ingin tanya, apabila seseorang sudah mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, apa masih perlu lagi mengkonsumsi multivitamin produksi pabrik? Cukup itu aja, terima kasih. Sebetulnya begini, vitamin dan mineral itu memang banyak di buah dan sayuran, tapi nggak semua. Ada buah yang banyak vitamin ini, kemudian ada buah yang sedikit sekali bahkan nggak ada vitamin ini. Jadi kita mesti lihat ya buah-buahnya apa yang Bapak konsumsi gitu. Kalau kita menganjurkan konsumsi buah itu tidak sama sepanjang kehidupan kita, mesti ganti-ganti. Hari hari buah ini, mungkin besok buah itu, minggu depan buah apa, supaya kita bisa mendapatkan vitamin dan mineral yang beraneka ragam gitu. Jadi buahnya juga macam-macam gitu. Ya, seperti misalnya kalau kita banyak makan, katakan aja pepaya begitu ya. Pepaya memang banyak vitamin tertentu. Dia kurang vitamin, misalnya vitamin A-nya ada juga, vitamin C-nya nggak begitu banyak. Ya, vitamin A-nya cukup, kemudian mineral yang berat seperti misalnya besi segala macam nggak ada. Besi itu banyaknya di sayuran begitu ya. Jadi kalau makan buah aja belum tentu kita cukup mendapatkan mineral besi, harus digabung dengan sayuran. Jadi tapi umumnya kalau kita cukup banyak sih berganti-ganti, nggak usah takut ya, biasanya cukup, jadi nggak usah konsumsi lagi. Tapi ada kalanya begini, kapan sih kita mesti minum suplemen ya yang dijual itu? Sebetulnya nanti kalau di bagian gizi itu bisa menghitung, Pak. Bapak tuh sepanjang hari itu makan apa aja sih? Berapa banyak yang dimakan? Kemudian seminggu tuh makan apa aja? Berapa yang dimakan? Kita bisa hitung berapa vitamin yang Bapak makan, mineral yang Bapak makan. Kalau jumlahnya cukup, ya nggak usah makan suplemen gitu. Ya, tapi kalau ada beberapa yang kurang, ya perlu ditambah. Ya, ada kalanya juga kalau orang tua itu ada gangguan penyerapan ya, karena fungsi pencernaannya udah nggak baik. Ya perlulah kita suplemen vitamin, tapi nggak usah tiap hari. Ya dianjurkan kalau mau suplemen vitamin multivitamin tuh kalau mau sebulan ya paling 5 hari lah, 5 kali, ya 5-6 kali sampai kalau paling banyak 7 kali. Habis itu istirahat dulu lah itu ya, jangan terus-terusan tiap hari dimakan, itu nggak baik juga. Ada beberapa yang ya oke lah kalau lebih paling kebuang, nggak apa-apa kan, ya paling keluar duit banyak. Tapi ada beberapa juga yang ditumpuk dalam tubuh, kalau kelebihan ditumpuk juga menyebabkan fungsi-fungsi tubuh juga nggak jalan dengan baik, bisa keracunan. Ada loh keracunan vitamin tuh banyak juga kalau kita konsumsi kelewat banyak. Ya biasanya tanda-tandanya panas, nggak bisa diem, nggak enak badan, pusing, itu biasanya kelebihan beberapa vitamin. Jadi kalau mengkonsumsi vitamin yang lengkap, ya kan banyak dijual, jangan terus sepanjang itu, paling juga seminggu lah gitu ya, atau mau 3 hari sekali atau seminggu 2 kali begitu, ya seperti itu kalau mau. Tapi kalau udah cukup dari makanan, sebetulnya sih nggak usah. Tapi cukup nggak cukup itu masih dihitung, ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Nyonya Sinaga, panggilan saya Ibu Demak. Saya yang bertanya, saya rasanya sudah dalam hidup saya dari muda saya penderita darah tinggi. Hasil labnya selalu tinggi. Walau bagaimanapun saya bikin caranya selalu tinggi, tapi saya nggak pernah merasa ada keluhan. Walau 180 atau 190 per 100 sama aja dengan 130 atau 140 per 80.
Dan obat yang saya konsumsi umpamanya hari yang dikasih dokter saya yaitu belakangan ini metformin dan gliperid. Kombinasikan untuk gula saya yaitu losartan dengan amlodipin. Setiap hari harus saya konsumsi walaupun kadang-kadang bisa lag gitu. Pertanyaan saya, apa sih masalahnya darah tinggi tapi nggak ada keluhan. Jadi saya kadang-kadang khawatir aja gitu. Yang kedua, untuk kita yang tua ini kadang-kadang dibilang cukup istirahat, berapa jam sih jam untuk orang tua bisa namanya cukup. Yang ketiga tadi dibilang belakangan ini dibilang, kalau dulu dibilang ampas sehat 5 sempurna, kalau buah itu cuci mulut. Kalau sekarang ini ada modus dibilang makan buah dulu banyak, baru makan nasi supaya sedikit. Makasih dok. Ya, terima kasih Ibu Sinaga atas pertanyaannya. Pertama adalah Ibu menderita darah tinggi tapi tidak punya keluhan ya. Itu biasanya sudah berlangsung lama itu. Jadi sudah menyesuaikan diri, mungkin dari muda juga tekanan darahnya sudah tinggi. Jadi sampai sekarang kalau darahnya naik sedikit-sedikit aja nggak terasa gitu kan. Nah itu ya jangan didiamkan aja. Jadi kita harus bukan hanya dari perasaan tapi harus diperiksa tertinggi apa enggak gitu. Ya. Nah darah tinggi itu sebabnya banyak Bu. Ya ada yang pertama adalah yang mengatakan tidak tahu sebabnya. Ya dicari-cari di penelitian, wah semuanya oke-oke aja tapi darah tinggi. Nah itu mungkin faktor beberapa macam hormon yang dibawa dari keturunan kita. Ya biasanya disebut keturunan. Ya kita tidak bisa mencegah apa-apa ya kalau keturunan. Kemudian darah tinggi juga bisa disebabkan salah satu saya bilang tadi mungkin oleh karena banyak mengkonsumsi natrium, garam, ya tapi belum tentu juga kan. Ya kalau sudah dijaga juga kan tetap tinggi. Ya itu memang sudah dari sananya mungkin ya. Tapi darah tinggi juga bisa disebabkan oleh karena ibu mungkin berat badannya kelebihan. Ya. Nah berat badannya kelebihan. Kalau berat badan kelebihan itu nanti kadar gula darahnya juga bisa naik. Ya kalau kadar gula darahnya naik nanti akhirnya juga tekanan darahnya juga bisa naik begitu. Nah jadi itu harus dijaga sebetulnya. Saya kira berat badan ibu mungkin lebih ya. Berapa tingginya berapa? Harus dibandingkan tinggi dengan berat. Ya, kalau ibu tinggi ibu 155 itu beratnya sekitar 55. Ya, paling banter 55 tambah 10% jadi 60. Tidak boleh lebih dari 60 sebetulnya. Nah, itu dia. Jadi kelebihan lemak dalam tubuh itu nanti akan menyebabkan kadar gula darah naik dan juga akan menyebabkan darah tinggi. Mungkin darah tingginya susah dikontrol. Ya, kalau ibu berat badan ibu masih tetap aja di atas normal. Tapi tidak juga ya, ada yang kalau sebabnya keturunan ya memang sudah tidak bisa apa-apa lagi ya. Kita mungkin kerjanya cuma turunkannya bisa dengan bantuan obat begitu. Itu tadi sudah diberikan obat, saya kira ya diteruskan aja. Kalau bisa ibu tambah exercise yang banyak supaya berat badannya bisa di bawah 60, itu yang diharapkan. Ya dengan begitu kita harapkan gulanya bisa terkontrol, tekanan darahnya juga mungkin tidak naik-naik lagi begitu ya. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Kalau istirahat itu sangat individual ya. Tapi di beberapa literatur mengatakan bahwa manusia itu paling baik istirahat itu tidur ya. Maksudnya tidur dengan jangan tidur bangun ya. Yang betul-betul tidur itu 5 sampai 6 jam. Nah, biasanya pada orang muda itu waktu untuk tidur lebih lama ya. Bisa sampai 6 sampai 8 jam. Tapi kalau sudah tua biasanya kurang. Ya kita alamin sendirilah. Kita waktu masih muda itu kalau tidurnya kurang besoknya waduh pusing keruan. Tapi sekarang makin tua biasanya tidur 5 jam aja udah oke gitu ya. Jadi biasanya paling tidak sekitar 5-6 jam lah. Tapi jangan bangun-bangun. Ada orang tua yang pada bapak-bapak itu sering ada prostat ya, tiap 2 jam bangun, tiap jam bangun, itu namanya tidurnya nggak dalam. Kalau tidur nggak dalam itu ya sama juga, mungkin cuma separuhnya tidurnya, lainnya kurang istirahatnya kurang begitu. Jadi istirahat sebetulnya begitu, yang terus menerus selama 5 sampai 6 jam. Ya paling juga mungkin sekali kali ya, kalau buang air besar ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau berkali-kali ya kurang, masih ditambah mungkin tidurnya, gitu. Siang. Ya kalau zaman dulu memang ada tidur siang.
Ya, dulu kan waktu di Pasar Baru tuh kalau siang tutup toko, yang punya toko tidur dulu. Itu lebih bagus memang. Ya, itu menghindarkan darah tinggi. Itu ada penelitian di Spanyol ya. Kalau yang pernah pergi di Spanyol, orang Spanyol tuh biasanya kalau siang tidur. Supir taksi juga tidur di taksi. Nah, dengan cara siesta namanya, tidur siang 1-2 jam itu, tapi jangan kelamaan, biasa 1 jam, itu bisa menyebabkan penderita hipertensi di Spanyol tuh tidak begitu tinggi. Paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain. Karena rakyatnya kebiasaan untuk tidur siang begitu. Ya, nggak apa-apa Ibu tidur siang, tapi dikatakan kalau habis tidur jangan langsung exercise, ya itu nggak baik. Jadi begitu tidur bangun mesti istirahat dulu, jangan terus langsung kerja. Kan biasanya orang kalau waduh kesiangan nih bangun, ya langsung kerja cepat-cepat, itu tidak baik untuk jantung biasanya. Jadi mesti ada istirahat dulu baru kita mulai aktivitas lagi gitu. Ya gitu Ibu Sinaga, ada yang belum jelas? Makan buah dulu sebelum makan nasi. Iya, nah gini. Kalau makan buah dulu sebelum makan nasi itu kiat atau taktik untuk menguruskan badan. Jadi kalau kita makan buah udah kenyang kan, jadi makan yang lainnya sedikit. Nah itu taktik untuk menguruskan badan. Ya kalau yang umum kita tuh biasanya makan dulu baru makan buah. Kalau anak-anak malah nggak dianjurkan itu, kamu jangan makan buah dulu, nanti nggak mau makan yang lain begitu ya. Jadi makan yang lain dulu, nanti makan buahnya belakangan, ya nggak apa-apa karena anak-anak itu butuh makanan. Kalau kita dewasa makanan yang dibutuhkan nggak banyak, kalau anak-anak tuh banyak. Ya jadi kalau nggak mau makan, ya jadi nanti jadi kurus lah, kurang gizi lah, mungkin tumbuhnya nggak benar, kepintarannya juga terhambat begitu. Ya begitu sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Makan buah dulu atau makan nasi dulu, cuma ya kalau buat kurusin badan begitulah gitu ya. Memang kalau kita makan buah itu tidak mengeluarkan enzim macam-macam ya, karena buah itu kebanyakan cuma karbohidrat yang enzimnya sangat sederhana. Kalau banyak makan lemak, banyak makanan itu pencernaan kita kerjanya lebih berat ya. Jadi kalau makan buah dulu juga nggak terlalu berat lah kerjanya, cuma penuh aja, jadi kita nggak enak kalau langsung dipaksa makan juga. Gitu? Ya, kembali. Masih ada waktu ya, nggak apa-apa. Ya, masih ada waktu. Jadi kita masuk sesi kedua. 3 penanya lagi. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Ada yang ingin tanya? Ya, 1. Angela, Aditya. Oke, Bu Angela dulu. Ya, terima kasih. Nama saya Angela. Dokter, saya tuh keturunan kolesterol. Mama saya kolesterol, kakak saya kolesterol. Nah, jadi saya juga kolesterol udah dari muda dokter, bisa sampai 300-an lebih. Nah, saya konsumsi udah macam-macam obat. Ada yang pakai simvastatin, itu udah nggak mempan dokter. Jadi pakai Crestor. Nah, Crestornya kan mahal. Udah gitu kembali balik lagi ke simvastatin. Tapi kalau Crestor itu bisa turun. Dan saya sudah konsumsi sudah yang 20 mili. Itu tiap hari. Nah, ada yang bilang terlalu tinggi kamu makan itu. Jadi turunin dulu gitu. Nah, kalau sebulan saya makan Crestor yang 20 mili itu turun dokter, bisa sampai 200 di bawah dikit dah gitu. Tapi karena mau maintain itu, saya juga ada yang bilang makan yang 10 gitu. Tapi kalau saya makan yang 10 bulan berikutnya naik lagi. Jadi apakah saya mesti 20 mili terus gitu? Nah ini hasil saya 247 kalau nggak salah. Saya konsumsi Crestor itu yang 20 mili. Tapi belum sebulan, baru setengah bulan kali ya kemarin itu, tanggal berapa kita itu. Ini hasilnya masih 200 lebih. Itu aja, terima kasih. Oke. Total. LDL berapa coba Ibu lihat? LDL juga di atas normal dikit sih.
HDL tinggi lumayan, HDL tinggi lumayan. LDL-nya 150 lebih. Nih 267. Totalnya kan? Total. LDL-nya? HDL 85, ini LDL-nya 148. Nah gini Bu ya, tadi memang udah ngaku tuh Ibu bahwa itu keturunan. Saya katakan tadi sulit memang kalau untuk keturunan. Jadi pertama kali kan tadi kan dikatakan bahwa kolesterol itu dibuat di dalam badan sendiri oleh tubuh kita dan yang dari luar. Tentunya dari yang dari luar dari makanan itu mesti dikontrol juga. Sudah. Udah. Oke. Kalau susu sebenarnya nggak gitu tinggi. Nggak gitu tinggi, yang dari hewan utamanya. Kalau itu nggak tinggi, tapi lemaknya tinggi loh ya. Nah itu kita lihat dulu. Jadi sudah dijaga ya dari luar. Nah kemudian kita harus kendalikan juga makanan-makanan yang bukan kolesterol, yang tadi Ibu bilang itu lemak-lemak, gula-gula, lemak-lemak itu juga bahan baku untuk bikin kolesterol oleh badan kita. Jadi itu harus dikurangi juga. Atau kalau Ibu memang kebetulan suka itu, ya mesti banyak exercise supaya dibakar. Nah itu dia. Jadi kita makan lemak, makan makan tadi apa tuh, susu itu dibakar. Jadi nggak dikasihkan badan untuk bikin kolesterol begitu. Jadi mesti itu. Jadi kurangilah juga makanan yang mengandung lemak-lemak dan manis-manis. Kalau mau juga ya harus ditambah dengan exercise begitu. Olahraga betul. Nah kemudian atau banyak makan sayuran juga. Makan lemak-lemak tadi di susu ya gimana, kalau susu campur sama sayur gak cocok ya. Ya tapi di setelah itu atau sebelumnya ya kita banyak makan sayur lah supaya nanti akhirnya kan jadi satu juga di situ. Dan yang keduanya tadi disebut kalau makan obat, jelas obat itu menghambat pembuatan kolesterol oleh tubuh. Memang satu-satunya jalan adalah dihambat dengan kasih obat tadi. Kalau dokter jantung sih ya udah nggak ada cara lain katanya. Udah aja supaya jantungnya terlindungi ya tetap makan yang tinggi. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin obat kolesterol dokter Stopper pernah pengalaman kalau sudah makan ini kelamaan berkali kalau makan yang lebih sederhana bisa jalan lagi gitu. Enggak ya. Ya itu generasi pertama. Ya, coba sekarang deh, udah makan dari luar enggak kan kolesterol, tapi masih makan minyak-minyak, susu itu kalau bisa dikurangi, kalau enggak ya dibantu pakai exercise lah gitu ya, supaya bisa dibakar sehingga bahan baku untuk bikin kolesterol dalam badan berkurang. Jadi diharapkan nanti konsumsi obatnya bisa lebih sedikit gitu. Tapi memang betul obat itu adalah gunanya untuk memblok pembuatan. Katanya nggak apa-apa. Ada keluhan sakit-sakit biasanya? Nggak. Sakit-sakit di sendi-sendi, di otot-otot? Nggak ya? Ada yang begitu? Katanya sih nggak apa-apa ya, Dr. Sopo ya, mau hidup. Ya kembali. Ya. Selamat pagi dok, saya Adityo. Pertanyaannya pendek gitu ya. Tadi kan selalu disebut-sebut makan makanannya secukupnya gitu. Nah pertanyaannya sebenarnya definisi secukupnya itu seperti apa sih secara kalau kita benar-benar mau mengaplikasikan itu. Alasannya begini, saya mungkin mirip dengan karyawan-karyawan atau ya maksudnya anak-anak muda, anak-anak dewasa yang hidupnya itu sebagai karyawan di kota. Dan kadang-kadang kalau kita bicara, maksudnya gini, yang paling bisa kita kontrol adalah asupan makanan itu. Dan biasanya kita ngetrik dari situ, makan salad lah yang keren-keren gitu ya, atau wah hari ini saya nggak mau makan nasi gitu kan, atau saya nggak mau makan malam dan sebagainya. Semua cara itu pasti akan kita lakukan. Tapi ketika kita berpikir seberapa besar, seberapa banyak, itu harusnya seperti apa? Apakah memang 3 sendok atau misalnya sampai kenyang dan sebagainya? Karena saya juga ngelihat teman-teman saya itu
Kalau kita ngumpul makan ya tiba-tiba jadi banyak aja porsinya gitu kan. Kalau lagi sendirian mungkin lebih bisa diatur. Nah, ada nggak sih Dok caranya supaya kita selalu bisa ini rule of thumb-nya gitu? Makasih Dok. Terima kasih Saudara Aditya. Rule of thumb memang betul. Jadi secukupnya itu sangat relatif. Sebetulnya bukan relatif, cukup dengan postur tubuh kita. Ya, kalau kita, Anda tingginya berapa ya? 165, usianya berapa? Ya 165 itu ya katakan di atas 40 ya dipotong 100 saja. Jadi berat badan yang ideal adalah 65. Ya 65 kilo ya. Nah berat badan yang ideal seperti itu. Jadi kebutuhan kalori itu kalau kerjanya berat atau banyak duduk atau banyak pakai tenaga. Berat badannya berapa sekarang? Masih kelebihan. Kita ngitung cukup dari ideal. Kita ngitung cukup dari 65. Jadi biasanya 65 kalau cukup dikali 30. Jadi berapa itu? Jadi 65 kali 30 1850 ya. 1850 65 kali 30 65 3 5 Oh, 1950 ya. 1900 katakan 2000 lah gitu. Ya, jadi 2000 kalori itu yang perlu dikonsumsi. Jangan lebih. Bagaimana taunya 2000 kalori? 2000 kalori itu biasanya kita makan nasi misalnya ya. Nasi itu seperti kalau kita beli di satu ceplokan begitu. Boleh 3 kali nasinya. Kemudian kenapa? Bukan. Satu hari 3 kali, jadi pagi segitu, siang sekali, malam sekali. Itu sehari ya. Nah terus lauknya ya cukup lah. Lauknya mungkin boleh pakai ayam, boleh pakai ikan ya. Kemudian ada sayur dan buah. Nah, nanti di jam 10 atau jam 4 saudara bisa makan misalnya risol 1, kemudian atau mungkin buah sepotong, itu sekitar 2000 kalori. Tidak bisa jadi patokan. Masih lapar, ya udah stop aja gitu ya. Harusnya begitu. Kalau masih lapar aja makan buah yang lebih banyak. Oleh karena buah itu kan kalorinya kecil. Nah, begitu. Nah, ya jadi itu kalau kita mau hitung ya secara hitung-hitungan. Tapi kalau nggak mau hitung, kebiasaan kita aja. Kebetulan Anda tuh berat badannya udah nggak ideal. Kalau katakan aja ideal lah. Jadi tidak boleh ada kenaikan berat badan lagi. Kalau ada kenaikan berat badan lagi, itu artinya makannya udah kelebihan. Jadi kalau sekarang saudara mesti makan lebih sedikit dibandingkan dengan sekarang supaya berat badannya bisa turun begitu. Kalau misalnya sensasi kenyang itu sulit untuk dicapai. Sensasi kenyang itu tergantung dari ukuran lambung kita. Kalau ukuran lambung kita tuh gede benar gitu ya, itu mungkin bawaan memang luar sananya, makan sedikit pasti nggak kenyang. Supaya kenyang makan buah atau banyak minum air katanya supaya penuh juga, jadi kenyang juga. Begitu ya. Tapi ada juga orang yang lambungnya kecil, makan dikit aja udah kenyang. Itu ya berbahagialah orang-orang seperti itu gitu ya, bisa mengkontrol makan supaya nggak jadi gemuk. Ya. Mungkin ada yang mau tanya mengenai hasil bekal itu juga bisa ditanya ya, hasil-hasil yang Ibu bawa. Nanti saya bantu. Hasil lab, untuk tanya hasil lab, karena Dr. Lukman harus pergi jam 11, jadi nanti saya bantu ya. Ada pertanyaan? Oh, ada satu lagi yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Sebut nama. Selamat pagi Dok, saya Chandra Jacob. Ini saya mau tanya yang LFG ini apa ya sebetulnya? Yang fungsi ginjal. Terus satu lagi saya mau tanya itu apa bedanya vitamin dan suplemen? Karena kita sering ikut seminar MLM kan bilang suplemen itu bukan vitamin gitu. Ya,
Oke. Suplemen. Bedanya, perbedaan vitamin dan suplemen. Oke, makasih. LFG itu dari filtrasi ginjal ya? Iya betul. Iya. Ini harus rendah. Harus Berapa di situ Pak? 57. Dia ini harus tinggi ya, dia ke kanan kan tinggi. Iya. Nanti terangin. Nanti mungkin Dr. Sutopo bisa terangkan ya mengenai fungsi ginjal biasanya. Ya, nanti bisa terangkan. Kemudian beda vitamin dan suplemen. Kalau vitamin itu wujudnya memang ada. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu ada. Ya vitamin. Memang dibutuhkan saya bilang tadi. Cuma berapa banyak dibutuhkan itu tergantung dari individunya. Itu ada tabelnya kalau mau. Tapi sangat dibutuhkan memang. Nah kalau disebut suplemen itu nama umum ya. Suplemen itu bisa, artinya kan tambahan gitu ya. Bisa juga isinya vitamin, bisa juga isinya mineral, bisa juga mungkin isinya protein, bisa mungkin isinya lemak atau mungkin zat-zat yang lain gitu. Jadi sebetulnya dari kosakatanya itu, kata-katanya itu agak lain ya. Kalau vitamin memang udah jelas ini. Kalau suplemen itu umum gitu. Ya kalau ditanya, makan apa suplemen? Ya suplemennya apa isinya? Ya perlu nggak dimakan? Tergantung dari kita konsumsi. Kalau vitamin ada bahan kimia, kalau suplemen menurutnya itu tidak ada bahan kimia gitu. Kalau vitamin bahan kimia atau tidak itu gini, kalau yang alami dari sumber itu sangat lebih baik. Tapi ada juga vitamin yang dibuat di pabrik yang harus punya komposisi sama sebetulnya dengan yang dari alam. Begitu. Jadi kalau suplemen tuh bisa juga protein juga suplemen. Ya ada juga makanan suplemen yang isinya tinggi protein. Ya untuk orang yang kurang protein, untuk atlet, untuk ngedein otot itu banyak mengandung protein. Jadi itu namanya suplemen juga. Jadi fungsinya sebetulnya sama ya? Ya bukan fungsinya sama. Vitamin kan udah jelas fungsinya ini. Kalau suplemen itu isinya macam-macam. Apa isinya? Mesti ditanya dulu sama yang jual. Suplemen Anda itu isinya apa gitu. Ya. Begitu tanya dulu karena itu nama umum. Ada kalanya yang kita nggak butuh dikasih juga. Ya, jadi nanti beban misalnya begitu. Oke, Gitu terima kasih ya. dok. Ya, kembali. Yang lain, ya silakan. Pak Dokter, saya mau nanya mengenai trigliserida. Ya, saya trigliserida tinggi, saya di angka 500-an. Saya sudah berkali-kali mencoba untuk mengurangi, tapi rasanya hilang akal. Kemudian apa yang dimaksud dengan trigliserida? Kemudian ada angka, ada keterangan serum agalipemik atau duplo. Maksudnya apa? Udah gitu. Ya. Oke. Tadi saya katakan bahwa trigliserid adalah lemak atau minyak. Minyak yang kita makan seperti minyak goreng, minyak yang ada di hewan itu berupa suatu trigliserid. Trigliserid itu jenisnya banyak Pak, tergantung dari macam-macam sumbernya. Nah trigliserid itu kalau kita makan dari misalnya santan, gorengan atau lemak hewan, itu nanti akan dicerna di usus, dia dipecah dulu, kemudian dia akan diserap dan akan dirangkaikan kembali masuk ke dalam darah. Nah, sebetulnya trigliserid adalah jenis lemak yang umum yang dibutuhkan memang. Nah, kalau sudah masuk ke dalam darah, lemak itu akan digunakan untuk macam-macam kegunaan. Pertama adalah dia mungkin sebagai pelarut vitamin, ya. Nanti dia akan juga bisa dipakai sebagai sumber energi kalau kita makannya sedikit mengandung karbohidrat. Ya, kalau kelebihan sebetulnya harus disimpan di sel-sel lemak. Ya. Tapi ada beberapa orang yang gagal dia menyimpan ke dalam sel lemak sehingga dia beredar di dalam darah dalam kadar yang cukup tinggi. Nah ini memang tidak menguntungkan.
oleh karena nanti akan menyebabkan darah menjadi kental dan sebagainya, ya. Nah, cara satu-satunya yang bisa dikerjakan pertama adalah dalam bidang gizi, Bapak tidak boleh banyak mengkonsumsi lemak dari gorengan, santan, hewan. Itu harus dibatasi, ya. Kalaupun agak banyak harus dikombin atau digabung dengan banyak makan sayur sehingga penyerapan lemak di usus sedikit dihambat, ya. Itu yang pertama. Kalau kedua, dia sudah masuk ke dalam darah itu kan sudah beredar, dia mau numpuk di jaringannya itu nggak bisa, ya. Makanya Bapak mungkin triglyceride tinggi tapi nggak gitu gemuk, ya, karena mungkin gudang-gudang penyimpanan udah penuh. Jadi lemak itu harus dibakar. Dengan cara apa? Harus dilakukan olahraga yang cukup supaya triglyceride itu dibakar menjadi sumber energi, begitu. Nah, terus yang kedua, dari makanan gula, ya, gula-gula itu kalau di dalam darah kita kadar gula darahnya tinggi, nggak dipakai, itu nanti akan diubah jadi triglyceride. Nah, itu tidak menguntungkan lagi. Ya, jadi juga selain kurangi makan minyak, juga harus kurangi makan gula-gula atau tepung-tepungan. Seperti misalnya mie, roti, itu waduh sumber triglyceride. Gula apalagi lah, ya, kalau bukan hanya minyak sebetulnya yang bikin triglyceride naik. Selain gula juga tepung seperti misalnya nasi, roti, mie. Kalau kelebihan loh, ya, kalau nggak kelebihan pasti dipakai untuk energi kan, gitu. Oke, saya sudah berusaha olahraga seminggu 2 kali. Kemudian tidak banyak makan gorengan. Kemudian banyak makan sayuran dan buah. Gak berhasil juga. Tapi tidak berhasil turun gitu ya. Apa mungkin berarti makan nasi menolong kali ya? Gak makan nasi, gak makan lontong, gak makan bubur kali menolong. Karbohidratnya dibatasin dan seratnya udah banyak tuh. Gula-gula udah enggak. Ya itu karena saya kata-kata kegagalan triglyceride untuk disimpan karena ada satu enzim yang jumlahnya nggak cukup begitu, ya. Itu memang defect dari bawaan, itulah seperti begitu. Jadi satu-satunya mungkin dibantu pakai obat, ya, bantu pakai obat supaya bisa menurunkan, memasukkan ke dalam lemak pakai obat. Kalau sudah usaha sampai nggak berhasil, ya daripada didiamkan aja. Nanti beban untuk yang lain-lain ya terpaksa pakai obat juga gitu, ya. Kalau keterangan ini serum agak lipemik atau Duplo ini maksudnya apa? Itu serumnya lipemik, pasti dalam serum tuh kadar triglyceridnya tinggi, keruh seperti ada minyaknya. Kalau Duplo itu kerjakan 2 kali, ada lab yang kerjakan sekali dia bingung, ini bener gak ya? Mungkin salah kita kerjainnya, coba lagi, sama aja, itu namanya Duplo. Ya, jadi dia udah ngecek 2 kali, kerjain 2 kali. Ya. Ya dia ragu kali, ini kok sampai 500 kan? Ya coba lagi, tetap 500 ya, namanya Duplo. Ya biasanya kalau triglyceride tinggi dari serumnya itu, dari darah itu yang belah atas sudah kelihatan keruh. Kalau lebih hebat lagi sampai putih, kayak lemak gitu, putih kekuningan. Ya. Olahraga sudah cukup sesuai dengan dosis? 2 kali main bulu tangkis seminggu. Nah ini dia, ada banyak salah interpretasi, ya. Olahraga yang jenis seperti ini adalah olahraga yang aerobik yang harusnya. Kalau bulu tangkis, tenis itu bukan aerobik. Aerobik itu olahraga yang dilakukan continue. Ya misalnya apa? Lari, jalan cepat, kemudian berenang, ya, kemudian senam senam yang sekian lama nggak stop. Kalau bulu tangkis itu bukan aerobik. Bulu tangkis itu kalau ada bola pukul, lagi-lagi, kalau nggak diam aja, itu bukan aerobik. Jadi tidak mengeluarkan enzim, tidak membakar gitu, tidak membakar dalam jumlah yang kondisi. Jadi salah satunya mesti cari yang aerobik gitu. Jadi itu juga dosisnya masih dilaksanakan dengan baik seperti itu. Oke, satu lagi Pak. Nasi sama bubur tuh banyakkan mana karbohidratnya Pak? Banyakkan mana triglyceridnya? Gulanya. Sebetulnya sama. Nasi itu kan sebetulnya, bubur itu kan nasi yang dimasak banyak air, ya kan? Cuma dalam satuan berat tentunya lain. Kalau misalnya nasi sekian gram,
nasi katakan aja nasi itu 100 gram gitu ya. Kalau bubur ya sama-sama 100 gram itu kan ada airnya. Mungkin isinya nasi nggak 100 lagi, mungkin cuma 70 gitu. Karena yang 30 isinya air gitu. Sebenarnya sama, cuman untuk meningkatkan kadar gula dalam darah lebih cepat bubur. Oleh karena bubur itu nggak dicerna macam-macam. Ya begitu masuk langsung udah cepat aja. Tapi ya menurut penelitian nggak terlalu beda jauh lah. Ya, yang penting bukannya bentuknya tapi jumlahnya. Ya. Jadi kalau Bapak makan nasi 100 gram, makan bubur, mestinya beratnya 150 apa 160 gram karena sisanya itu isinya air gitu. Kencing gula makan jus maksudnya jus buah. Ya jus buah. Lebih baik makan aja katanya gigit gitu. Karena kalau di jus kan gulanya udah keluar langsung. Betul, udah diekstrak. Jadi ya, begitu masuk ke usus cepat kena enzim langsung pecah-pecah jadi gula. Lebih bagus caplok begitu. Sebetulnya aja. Gitu, lebih caput, lebih bagus dimakan pakai mulut, dikunyah. Seperti bubur begitu juga di jus nggak bagus iya. ya. Sebetulnya juga ada yang namanya jus, ada yang di gula. Sekarang kan istilah jus itu diambil sarinya dibuang ya. Bagusan yang di blender masih ada seratnya. Kalau di jus itu seratnya udah dibuang, padahal kita mengharapkan serat gitu. Jadi bagusan begitu aja orang. Bagusan makan langsung pakai mulut, itu lebih bagus. Gulanya dia muter. Iya, nggak cepet naik gulanya. Iya, pasti. Ya, berhubung waktu dari Dr. Lukman sudah akan ada tugas mau pergi, jadi mungkin kita tutup acara. Dr. Lukman mau ngomong sebentar, nanti kita baru doa ya, baru tutup. Tapi setelah itu dilanjutkan, nanti boleh ngomong dengan saya tentang konsultasi hasil laboratorium, LPG dan segala macam ya, supaya Dr. Lukman tidak terganggu. Jadi kita sangat terima kasih Dr. Lukman. Ya, kembali. Ya Bu, Bapak Ibu sekalian juga panitia, saya ucapkan terima kasih. Saya bisa datang ke sini, saya bisa memberikan sebagian mungkin pengetahuan buat ibu-ibu. Ya, saya harapkan supaya pengetahuan itu bisa ibu jalankan. Soalnya kan kita ini semua kayak nggak salah, udah usianya udah lumayan ya kali ya. Jadi mungkin sisa waktu kita ini kita usaha supaya kehidupan kita menjadi sejahtera dan bisa kualitas hidup kita bisa jalankan dengan baik ya. Kalau memang ibu ada hasil labnya jelek ya mohon maaf lah, kita usahakan supaya pantang begitu istilah kasarnya ya, supaya nanti di kemudian hari bisa lebih bagus. Buat tadi saudara Aditya yang masih muda juga itu jagalah ya, tubuh kita ini diberikan Tuhan itu tidak bisa diperbaiki ya. Kalau sudah rusak walaupun bisa diperbaiki tapi ya mungkin nanti banyak masalah lah ya, mungkin soal biaya dan sebagainya, pengobatan. Jadi sebaiknya mulai dari saat ini pola hidup harus kita ubah ya. Jangan terlalu banyak ya, tadilah makan yang enak-enak ya. Ya saya juga suka sih makan enak, tapi ya tidak boleh terlalu dibebaskan seperti itu. Dan yang kedua, mungkin juga saya juga senang sekali ini banyak juga ibu-ibu yang tidak begitu obes ya, tidak begitu gemuk-gemuk ya. Lumayan lah ya, kalau gemuk sekian sih jamak deh ya. Masih makin tua makin gemuk, tapi bagus juga tidak begitu banyak yang terlalu gemuk ya, karena gemuk itu akan menyebabkan banyak penyakit. Begitu aja, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini ya. Nanti mungkin suatu saat bisa ketemu lagi. Terima kasih.